Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, mahasiswa PJKR Unisma Reguler C. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pertama yaitu sumpah karate, terus yang kedua itu prinsip Bushido dan filosofi karate, yang ketiga itu aliran karate, yang keempat adalah arti lambang karate, arti lambang Borki. Yang kelima itu arti makna filosofi tingkatan sabuk dari karate. Yang pertama sumpah karate, Dojokun. Ya, yang pertama itu ada Itoshujin Kaku Kansei ni Shutomuru Koto, yaitu usaha untuk menyempurnakan karakter. Yang kedua itu ada Itotsu Mokoto no Michi no Mamoru Koto, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Yang ketiga itu ada Hitotsu Doryoku no Seishin o Yasinao Koto, yaitu memupuk semangat pantang menyerah. Yang keempat ada Hitotsu Reigi o Omonzu Koto, yaitu menghormati tata krama dan sopan santun. Yang kelima Itotsu Keki no Yuo Imas Shimuru Koto, yaitu menahan diri dari sikap agresif dan menjaga ketenangan. Yang kedua tentang prinsip Bushido atau jalan kesatria. Bushido adalah kode moral samurai yang mencakup 7 prinsip utama. Yang pertama G, yaitu integritas atau kejujuran, bertindak secara adil dan benar. Yang kedua ada U, yaitu kebenaran, teguh menghadapi ketakutan. Yang ketiga ada Jin, welas asih, peduli terhadap sesama. Keempat itu ada Rei, yaitu hormat atau sopan santun, yaitu menghormati orang lain. Yang kelima ada Makoto, ketulusan, berkata dan berperilaku yang jujur. Keenam ada Meyo, yaitu kehormatan, menjaga martabat diri. Ketujuh ada Chugi atau loyalitas, setia kepada tugas dan tanggung jawab. Prinsip ini mengajarkan tentang keseimbangan antara kekuatan fisik dan spiritual. Filosofi karate yaitu jalan tangan kosong. Ya. Jalan tangan kosong. Kara yaitu kosong, T berarti tangan, tangan kosong. Karate bukan sekedar bela diri tetapi juga do, yaitu perjalanan atau pengembangan diri. Filosofinya mencakup yang pertama karate do no rinen, yaitu tujuan karate. Ya, tujuan karate di sini ada karate nisentenashi, yaitu karate bukan untuk menyerang pertama, tetapi untuk sebagai pertahanan diri. Terus yang kedua sebagai pengendalian diri menghadapi kekerasan yang tidak perlu. Yang kedua ada Dojokun, itu prinsip latihannya. Yang pertama itu ada Itotsu Jinkai Kansei ni Susu to Muru Koto, yaitu berusaha untuk menyempurnakan karate, berarti karakter. Berarti pada Dojokun ini kita diajarkan untuk berusaha untuk menyempurnakan karakter kita seperti apa. Kedua itu ada Hitotsu Mokoto Michi o Mamoru Koto, yaitu setia pada jalan yang benar atau pada jalan kebenaran. Terus yang ketiga ada Itotsu Doryoku no Seishin Oyasinao Koto, yaitu mengembangkan rasa semangat pantang menyerah. Keempat ada Hitotsu Reigo Omozu Koto,
menghormati orang lain. Yang kelima ada Itotsu Keki no Yuishimuru Koto, yaitu menahan diri dari kekerasan emosional. Ketiga ada kata dan kumite, yaitu bentuk dan pertarungan. Di sini meliputi latihan fisik sebagai alat untuk melatih kesabaran, fokus, dan kedisiplinan. Yang kedua, persamaan Bushido dan Karate. Keduanya menekankan penguasaan diri, bukan sekedar kekuatan fisik. Terus yang berikutnya menghargai, hormat, kejujuran, dan tanggung jawab. Terakhir yaitu fokus pada pengembangan karakter melalui latihan yang keras. Perbedaan utamanya, Bushido itu terkait dengan mode kesatria Jepang, yaitu samurai. Sedangkan untuk karate lebih bersifat universal dengan filosofi yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus berikutnya aliran karate tradisional yang berada di Okinawa, Jepang. Yaitu pertama ada Shotokan, ya, didirikan oleh Gichin Funakoshi, bapak karate modern. Ciri khasnya posisi rendah, teknik yang kuat, dan gerakannya yang linier. Terus fokusnya pada Kihon dasar, kata front, dan kumite sparring. Ya, yang kedua itu ada Gojo Ryu, didirikan oleh Chojun Miyagi. Teknik gabungan keras, go, dan lembut atau ju, memiliki kata unik seperti sanchin dan tenso. Berikutnya aliran ketiga ada Shito Ryu, didirikan oleh Kenwa Mabumi. Perbedaannya antara Shirute, yaitu cepat gerakannya, dan Nahate, kuat, cepat dan kuat. Terus memiliki banyak kata, lebih dari 60. Terus keempat ada Wado Ryu. Wado Ryu didirikan oleh Hirori Otsuka, gabungan antara karate dan jujutsu. Lebih mengutamakan penghindaran, terus gerakannya lebih efisien dan alami. Berikutnya ada Kyokushin, didirikan oleh Masutatsu Oyama. Gerakannya full kontak, dikenal dengan latihan yang keras dan ujung kiri, tendangan ke lutut. Kumite tanpa pelindung atau full body sparring. Keenam itu ada Yuchi Ryu, didirikan oleh Kanbun Yuchi, berasal dari pangan non kungfu atau Shina. Teknik khasnya Shoken, tusuk jarum, dan Hojo Undu, yaitu latihan kekuatan. Yang ketujuh ada Sorin Ryu, salah satu gerakan tertua di Okinawa. Gerakannya cepat dan lincah. Subalirannya itu ada Kobayashi, Matsubayashi, dan Sohabayashi. Aliran modernnya ada Shotokai. Fokusnya terhadap gerakan, aliran, dan efisiensi tanpa kompetisi. Yang kesembilan ada Ashira Karate, pengembangan dari Kyokushin oleh Hideyuki Ashihara, menggunakan sabaki atau strategi menghindar dan menyerang. Ke-10 itu ada Enshin Karate, pendirinya Joko Ninomiya, gabungan dari Kyokushin dan teknik gulat judo. 11 ada Shidotokan, gabungan dari karate, muay thai, dan judo. Gerakannya full kontak dengan tendangan rendah dan clinch. Terus ke-12 ada Kudo atau Daidaku Juku, yaitu gabungan karate, judo, dan MMA, menggunakan headgear dan grappling. Berikutnya mengenai arti lambang Forky. Forky itu merupakan Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, adalah induk organisasi karate di Indonesia.
lambang Forky memiliki makna simbolis yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai dan filosofi karate. Berikut arti lambang Forky. Pertama, bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran melambangkan persatuan dan kesatuan seluruh anggota Forky di Indonesia serta semangat kebersamaan dalam olahraga karate. Terus yang kedua, warna merah dan putih. Merah melambangkan keberanian dan semangat juang. Putih melambangkan kesucian, kejujuran, ketulusan dalam menjalankan nilai-nilai karate. Kombinasi merah dan putih juga mencerminkan warna bendera Indonesia untuk menunjukkan bahwa Forky adalah organisasi karate nasional. Ketiga, gambar tangan mengepal atau biasa disebut seiken. Seiken, kepalan tangan, disebut seiken. Dalam karate arti melambangkan teknik dasar karate dan kekuatan. Terus posisi kepalanya juga mengembangkan kesiapan bela diri dan disiplin. Tulisan Forky menunjukkan identitas organisasi sebagai Federasi Olahraga Karate Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengembangkan karate di tingkat nasional. 5 garis di bagian bawah melambangkan 5 sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Juga bisa diartikan sebagai 5 prinsip karate. 5 prinsip dasar karate. Yang pertama, sportivitas, disiplin, keberanian, kejujuran, dan persaudaraan. Sabuk putih. Ya, di karate sabuk putih memiliki arti awal, kesucian dan ketidaktahuan. Filosofinya melambangkan kertas kosong atau tanah yang siap untuk ditanami. Yang kedua, karakter baru memulai perjalanan, tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman. Terus mengajarkan sikap rendah hati dan kesiapan untuk belajar. Sabuk kuning atau dalam bahasa Jepang Kyobi, artinya cahaya matahari yang mulai menyinari. Filosofinya ibarat benih yang mulai tumbuh karena cahaya matahari. Terus pengetahuan dasar karate mulai terlihat. Yang terakhir, melambangkan semangat belajar dan tumbuh. Yang ketiga, sabuk orange atau dalam bahasa Jepang Orange Obi, artinya terang dan kehangatan matahari semakin kuat. Filosofinya kemampuan dan pemahaman teknik dasar semakin bertanggung jawab. Terus seperti tanaman yang semakin kuat menerima sinar matahari. Karakternya mulai percaya diri namun harus tetap rendah hati. Terus berikutnya ada sabuk hijau Midori Obi, artinya tumbuh, berkembang, dan keseimbangan. Filosofinya seperti tanaman yang sudah mulai besar dan kuat. Teknik-tekniknya menjadi lebih matang. Keseimbangan tubuh dan pikiran dilatih. Terus simbol perkembangan signifikan dalam perjalanan karate. Berikutnya ada sabuk biru Aobi, yaitu bermakna langit, ketenangan, dan perluasan wawasan. Filosofinya melambangkan langit yang luas, memberikan ruang untuk terus belajar. Karakter sudah memiliki kemampuan yang baik namun masih jauh dari puncak. Terus kesadaran untuk terus meningkatkan kemampuan dan kontrol diri. Berikutnya ada sabuk coklat atau Cha-Obi, artinya kematangan, kekuatan, dan akar yang kuat. Filosofinya sebagai pohon, simbol pohon yang telah tumbuh besar dan berakar kuat. Tekniknya sudah matang, kekuatan fisik dan mental sudah terasa. Karakter siap menghadapi tantangan yang lebih besar dan melatih ketekunan. Dan berikutnya ada sabuk hitam atau Kuro-Obi, yang memiliki arti penguasaan, kebijaksanaan, dan awal yang baru. Filosofinya sering disalah artikan sebagai tanda akhir
Padahal itu bukanlah akhir, melainkan permulaan tahap pembelajaran yang sesungguhnya. Terus kedua, melambangkan kedalaman ilmu, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Berikut presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.